sedang apa kamu? Sedang main bola. Oh iya, Kak Ernest mau tanya, hari ini hari apa ya? Hari Minggu. Oh, hari Minggu. Saatnya kita menyapa adik-adik yang di rumah. Hai adik-adik. Hai. Sekarang bersama Kak Ernest Dan Nael. Nah, minggu ini kita akan pertemuan biak yang kedua di bulan Mei ini, yaitu bulan Maria. Dengan tema apa ya? Dekat Denganmu. Oh, dekat denganmu. Nah, adik-adik, supaya lebih bersemangat lagi, ayo kita bangkit berdiri dan bernyanyi bersama. Ayo. Semuanya, mengikuti Yesus adalah keputusanku. Bagaimana dengan kalian? Yuk sama-sama kita memuji Tuhan. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Mengikut Yesus, keputusanku. Ku tak ikat, salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Salib di muka, dunia di belakang. Ku tak ikat, ku tak ikat, ku tak ikat. Ku tak Oke, setelah kita bernyanyi bersama, saatnya kita mau berdoa supaya apa ya, Nael? Supaya dapat berjalan dengan lancar. Ya, biar berjalan dengan lancar. Yuk, minta berkat kepada Tuhan Yesus. Doanya, sikap doa yang baik. Doa akan dipimpin oleh Gabriel. Teman-teman, sebelum kita memulai biak pada hari ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang hari ini. Sehingga saat ini kami boleh kembali berkumpul untuk biak online Santo Yohanes Pemandi Surabaya. Utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati kami, agar kami mengerti akan firman-Mu yang akan kami baca sebentar lagi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Adik Gabriel sudah memimpin doa pembuka hari ini. Nah, setelah ini kita akan mendengarkan Firman Tuhan. ya yang dibawakan oleh Kak Tini, dan setelah itu Merenungkan ya mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Kak Tini dan Kak Rana. Ayo, sikapnya yang baik, didengarkan ya. Adik-adik, sekarang kita membaca kitab suci. Kalian sudah siap? Baik. Kali ini kita ambil bacaan Injil dari Lukas bab 2 ayat 41 sampai dengan 52. Judulnya Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Mari adik-adik, inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan.
Tiap-tiap tahun, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama, sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik, setelah membaca Injil Lukas tadi, dan kalian melihat gambar-gambarnya ya, peristiwa tentang Yesus bersama keluarga kudus di usianya yang 12 tahun, pergi kemana adik-adik? Kemana ya Kak tadi ya? Ke Yerusalem. Ke Yerusalem. Apa ya tadi? Untuk merayakan perayaan Paskah, seperti ada orang-orang pada zaman Yesus waktu itu, Kak Ratna. Berarti memang keluarga kudus itu orang-orang yang taat ya Kak Betul, Tini. betul sekali Kak Ratna. Memang keluarga kudus Nazaret itu sangat taat. Terbukti seperti itu ya Kak Ratna ya. Mereka walaupun jauh-jauh, mereka tetap melaksanakan kewajibannya untuk beribadah, merayakan Paskah ke Yerusalem, padahal jauh sekali loh adik-adik. Jauh sekali. Dari tempat tinggal Yesus ke Yerusalem itu jauh. Jauh Mereka sekali. berjalan kaki loh Kak Tini. Iya, betul. Naik keledai, berjalan kaki. Tadi disebutkan 1 hari perjalanan jauhnya. Sampai lah ya Kak Ratna. Tapi dilakukan oleh keluarga kudus dengan gembira. Tadi kan adik-adik melihat ya, di gambar itu kelihatan Yesus tertawa, Bunda Maria, Bapak Yosef tertawa. Artinya mereka melaksanakan kewajiban untuk beribadah itu dengan gembira, dengan sukacita. Kemudian apalagi ya Kak Ratna, pesan dari Injil hari ini tadi, selain ketaatan yang dilakukan oleh keluarga kudus Nazaret. Iya, yang itu Kak Tini, saat mereka sudah selesai, mereka pulang, ternyata di sana itu ada seseorang yang tertinggal. Siapa ya tadi yang tertinggal? Siapa adik-adik yang tertinggal tadi? Siapa yuk? Ya, Yesus ternyata Yesus yang ketinggalan di sana. Dan bapak ibunya nggak tahu loh karena Mereka pikir Yesus bersama rombongan yang lain. karena banyaknya orang Kak Iya, Ratna. betul. Sehingga Ibu Maria dan Bapak Yusuf tidak tahu kalau Yesus itu ternyata ketinggalan. Pada saat mereka pulang, Yesusnya masih ada di sana. Iya. Tapi mereka juga nggak tahu loh karena kasihan bagaimana perasaan orang tua pada saat itu. Sedih, cemas, juga orang tua ya, kalau anaknya hilang pasti cemas, pasti nyari. Dan
mencari ya, mereka Mencari. kembali lagi ke Yerusalem. Padahal mereka sudah berjalan 1 hari. Mereka kembali lagi ke sana untuk mencari anaknya ya, Tuhan Yesus itu. Tapi akhirnya ketemu apa enggak? Ketemu. Oh, Ketemu. Adik-adik, Ketemunya di mana tadi adik-adik ya? Gimana ayo? Gimana Kak? Oh iya, di bait Dia lagi Allah. ngobrol-ngobrol, bertanya jawab bersama Para alim ulama. Ternyata Tuhan Yesus itu gini adik-adik, sama alim ulama cocok ya, nyambung, karena memang Tuhan Yesus sendiri adalah Tuhan yang dia tahu segalanya adik-adik. Lalu ketika Bunda Maria menemukan Yesus di bait Allah, apa yang dikatakan sama Tuhan Yesus Kak? Jadi gini kan, namanya orang tua sudah 3 hari capek nyari anaknya ya Kak ya. Ya pasti kesel ya, pasti Iya. capek. Kemudian lihat anaknya di situ nyantai, duduk santai, bertanya jawab. Orang tua pasti juga merasa, aduh gitu ya. Mungkin Iya, kesel sebenarnya itu. tapi Bunda Maria tidak kesal seperti kalau Kak Tini atau Kak Ratna kehilangan anak ya. Bunda Maria dengan sabar, tetapi Bunda Maria tetap menyampaikan kecemasannya kepada Yesus. Apa yang dikatakan Bunda tadi? Nak, mengapa kamu berbuat demikian terhadap kami? Artinya mungkin kalau dibahasakan sekarang, tegone yo gitu ya. Kamu udah tegone sih, gak ikut pulang malah. Ibumu sama bapakmu bingung Bingung. mencari. Tapi semua itu dilakukan Bunda Maria tidak dengan kesal ya adik-adik, seperti Kak Tini sama Kak Ratna ya. Dan yang lebih mengejutkan lagi Kak Ratna, apa jawaban Yesus pada saat Bunda Maria bertanya seperti itu? Apa ini? Itu apa ya tadi ya? Apa jawaban Yesus? Mengapa kamu mencari aku? Bukankah aku harus berada di rumah Bapakku? Jawabannya Yesus itu begitu. Maksudnya apa itu Kak Tini ya? Ya, seandainya Kak Tini yang jadi Bunda Maria pada saat itu, pasti hatinya makdep. Itu ya Kak Ratna. Apa maksudnya? Memang pada saat itu Bunda Maria dan Bapak Yusuf belum mengerti apa yang dimaksudkan dengan perkataan Yesus pada saat itu. Tapi dengan segala kerendahan hati, Bunda Maria menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Mereka tetap bersukacita menerima kembali Yesus dan membawa pulang Yesus. Yesus tetap berada di dalam asuhan Bunda Maria dan Bapak Yusuf. Ya adik-adik ya. Jadi dalam Injil kali ini Tuhan Yesus ingin menyampaikan kepada kita bahwa Bunda Maria adalah sosok yang perlu atau sosok yang sangat penting untuk kita, patut untuk kita teladani ya adik-adik ya. Dalam hal satu tadi ketaatan, 2 Kak Ratna kesetiaan ya, setia melakukan kehendak kehendak Tuhan, kehendak Allah. Kemudian yang ketiga, kerendahan hati Bunda Maria. Walaupun Bunda Maria itu ibunya, mendengar perkataan putranya seperti itu, beliau tidak marah, tapi menyimpan semuanya di dalam hati. Beliau tidak tahu maksud Tuhan Yesus apa, tetapi beliau percaya bahwa Tuhan Yesus itu berasal dari Allah, dan Allah pasti mempunyai rencana yang terbaik di dalam hidup keluarga kudus ini. Dan juga dengan hidup kita ya Kak. Ya, gimana Kak caranya supaya kita bisa meneladani Bunda Maria? Ya, kita harus selalu dekat dengan Yesus. Injil kali ini Santo Lukas juga mengajak adik-adik, mengajak Kak Tini, mengajak Kak Ratna untuk selalu dekat dengan Yesus seperti Bunda Maria yang selalu dekat dengan Yesus. Caranya gimana ya? Caranya dengan kita berdoa. rajin berdoa, Rajin membaca kitab suci. rajin membaca kitab suci, Dan mengikuti perayaan Ekaristi. rajin mengikuti perayaan Jadi Ekaristi. jangan malas-malas ya, walaupun kita perayaan Ekaristi
Karistine di rumah secara online. Tapi hati kita harus tetap sama hati ini. Jadi tetap menghormati sakramen Ekaristi dengan sungguh-sungguh. Jadi jangan santai aja di rumah aja kok pakai celana pendek, duduknya nggak sopan, itu tidak boleh. Jadi seperti kita berada di dalam gereja, jadi tetap menghormati, tetap sopan, tetap mendengarkan dengan baik dan mengikuti perayaan Ekaristi dengan apa Kak Tini? Dengan hikmat ya, mengikuti semuanya dari awal sampai akhir. Karena pada saat perayaan Ekaristi itu sebetulnya kita itu sedang bertemu dengan Tuhan Yesus. Ya. Kita bukan bertemu dengan siapa-siapa, tetapi dengan Tuhan Yesus sendiri. Kemudian ada lagi yang bisa kita lakukan dan harus kita lakukan untuk selalu dekat dengan Yesus. Kita berdoa, berdevosi kepada Bunda Maria. Adik-adik pasti semua sudah tahu ya Kak Ratna, doa apa ya yang selalu mendekatkan kita pada Yesus bersama Bunda Maria? Apa Kak Ratna? Doa apa? Yang ada yang pakai buntiran-buntiran. Rosario. Oke. Adik-adik pasti sudah bisa ya doa Rosario di rumah. Pasti. Dia kan pasti bisa. Rosario. Kalau adik-adik yang masih kecil, kelas kecil, bisa belajar dengan cara berdoa Salam Maria setiap hari. Bangun tidur. Itu juga mendekatkan kita kepada Tuhan Yesus. Baik, karena adik-adik, hari ini kita sudah diajak oleh Santo Lukas untuk lebih memahami kehadiran Yesus di dalam hidup kita. Kita harus sesering mungkin selalu berdekat dengan Yesus. Caranya tadi sudah kita bahas. Kemudian ada lagi adik-adik melalui Injil Lukas kali ini Yesus untuk pertama kalinya menyatakan bahwa dia itu adalah putra Allah. Dari kalimat yang tadi loh Kak Ratna. Iya. Mengapa engkau mencari aku? Bukankah harus di rumah Bapakku. Nah, Bait Allah itu kan rumah Allah, rumah Tuhan. Kalau di zamannya Tuhan Yesus ya, itu adik-adik. Jadi di situ Yesus menyatakan bahwa dia adalah anak Allah. Dan Tuhan Yesus memang benar-benar putra Allah. Jadi apapun yang dia lakukan, dia katakan, dia sampaikan, dia perbuat, itu semuanya berasal dari Allah. Dari Allah sendiri, bukan dari dunia, bukan dari manusia. Begitu ya adik-adik. Dan satu lagi yang terakhir, supaya kita selalu dekat dengan Yesus, sebagai anak-anaknya Yesus, kita harus selalu membawa kabar sukacita. Jadi dimanapun kita berada, kita harus membawa kabar sukacita. Gimana caranya Kak Tini? Caranya kita harus selalu menggembirakan orang lain. Iya, gembira sehingga orang lain ikut gembira. Kalau kita coba adik-adik bayangkan, kalau misalnya Kak Ratna di sini sama Kak Tini, orang-orang Kak Ratna marah sama Kak Tini, terus enggak mau ngomong yang baik ya. Gimana Kak Tini? Sedih juga kan? Iya. Kalau misalnya Kak Ratna, halo Kak Tini, apa Halo, Kak Ratna. kabar? Ya. Wajahnya pasti Pasti gembira. gembira. Seperti itu jadi dimanapun kita berada, kita harus membawa kabar sukacita dengan cara Kegembiraan. membawa kegembiraan. Oke. Itu ya. Ya. Sip. Bersama Bunda Maria mengenal Yesus Sang Raja, Dialah Guru dan Tuhan bagi kita semua.
dan taat kepada Allah, menyimpan semua perkara di dalam hatinya. Oke, Nael, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, lalu mendengarkan renungan. Setelah ini kita mau ngapain ya, Nael? Kita akan membuat aktivitas KRS. Wah, aktivitas adik-adik. Kira-kira aktivitasnya buat apa ya? Membuat waterfall kan. Apa ya itu waterfall? Terus gimana ya cara membuatnya? Ini caranya Kak. Balon tadi kita potong menjadi dua ukuran ya adik-adik. Yang warna putih atau abu-abu kita potong ukuran 5 x 5 cm. Untuk yang biru kita potong 6 x 6 cm. Kita membuatnya masing-masing 5 lembar. Setelah itu buffalo yang 5 x 5 ditempel di atas buffalo yang berukuran 6 x 6. Kita tempel satu persatu seperti ini, tengah-tengah ya. Selanjutnya kita siapkan kertas buffalo yang lainnya. Nah, ini panjangnya 25 cm dan lebarnya 6 cm. Seperti ini. Lalu ya, ini kakak taruh yang paling pojok seperti ini, terus dipaskan, terus digaris. Nanti kita garis. Setelah itu kita garis lagi dengan jarak 1 cm sebanyak 4 ya adik-adik. Nah, setelah itu kita satukan titik-titiknya tadi dari kanan ke kiri. Jadi bisa ambil gunting, kita mau mengerat. Apa itu kerat? Kerat yaitu supaya nanti kertasnya bisa dilipat dengan rapi. Jadi dikerat pakai pisau yang agak tajam, bisa gunting ya. Kita pakai gunting aja di sini. Tapi jangan sampai putus adik-adik, supaya nanti bisa dilipat dengan rapi seperti ini ya. Nah, bisa dilipat. Nah, oke. Selanjutnya adalah kita mau menempel. Sudah 5 kartu menempel seperti ini nanti. Nah, seperti ini ya adik-adik. Oke, selanjutnya adik-adik potong kertas warna biru berukuran 10 x 2 cm. Nah, seperti ini. Ini untuk apa ya? Ini untuk penggerak kartu. Setelah dipotong 10 x 2 cm, kita paskan di paling bawah. Nah, kita tekuk seperti ini. Lalu
kartu yang paling bawah ditempel menggunakan lem ya. Nah, dilem. Terus untuk menempel kartu yang paling bawah. Kalau kesulitan bisa minta tolong papa atau mama atau kakak. Atau adik-adik yang kecil mungkin agak kesulitan. Seperti ini. Ya, oke. Satunya. Nah, sudah ditempel, ditekan-tekan supaya nggak lepas. Nah, gimana cara kerjanya kartu lah? Seperti ini adik-adik. Nah, kita sudah punya waterfall card. Oke. Wah, keren ya. Langkah selanjutnya, supaya lebih enak untuk menarik ulur, kita potong ujungnya. Kita mau buat apa ya supaya lebih enak? Kita mau bentuk segitiga di bawah kartu supaya lebih enak untuk menarik kartu seperti ini. Ya, terus dipotong. Selesai kartu kita. Sekarang kita tinggal menghias. Adik-adik boleh menghias sesuka hati adik-adik. Boleh digambar, pinggir-pinggirnya dikasih border ya, bisa bunga-bunga atau bisa dari kertas yang dibentuk-bentuk seperti ini. Kakak mau bentuk hati. Nah, seperti ini. Hati. Bisa ambil dari kertas bekas tadi ya adik-adik. Kita mau pakai kertas bekas tadi. Nah, seperti ini. Hatinya kecil. Kita tulis ayat emasnya di kartu yang sudah jadi. Ayat emas hari ini Mazmur 145 ayat 18. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Selanjutnya dibaliknya ya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Adik-adik bisa menulis niatnya adik-adik untuk menjadi aku mau taat dan setia kepada Tuhan. Baliknya lagi. Aku mau rendah hati seperti Bunda Maria.
seperti ini. Nah. Oke, adik-adik buat di rumah ya. Dan jangan lupa kirim hasil aktivitas adik-adik. Sampai jumpa. Dua jari, 2 menit ajaran iman. Kali ini kita mau belajar 2 jari nomor 48. Apa yang istimewa tentang hari Minggu? Diambil dari Mazmur 118 ayat 24 dan Matius 28 ayat 1. Santo Justin Martir abad kedua berkata, kita semua berkumpul pada hari matahari. Karena itu adalah hari pertama setelah Sabat Yahudi. Tetapi juga hari pertama ketika Allah mengubah kegelapan dan materi, membuat dunia, dan pada hari yang sama Yesus Kristus Juru Selamat kita bangkit dari kematian. Hari Minggu adalah hari pertama, hari di mana Yesus bangkit dari kematian dan merupakan hari Tuhan. Umat Katolik bebas dari kerja pada hari Minggu dan hari-hari lainnya yang disamakan dengan hari Minggu dan merayakannya dengan perayaan Ekaristi. Ini dilakukan untuk memenuhi perintah menguduskan hari Sabat. Itulah 2 jari nomor 48. Yuk, saatnya kita menyiapkan berdoa. Kita berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh Jelo. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh belajar dari Bunda Maria untuk selalu dekat padamu. Bimbinglah kami supaya semakin hari boleh selalu taat dan setia serta hanya mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Bunda Maria yang baik hati dan lembut hati, doakan kami anak-anak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Jelo. Terima kasih Nael yang sudah menemani Kak Ernest untuk biak hari ini. Dan terima kasih juga untuk adik-adik yang telah mengikuti biak hari ini. Dan Kak Ernest juga mau berterima kasih untuk orang tua yang telah mendampingi adik-adik mengikuti biak online hari ini. Sampai jumpa minggu depan.